Dan barangkali nanti juga ada koreksi dari Mas Huda terhadap testimoni Mas Haji sesama kader terbaik. Jadi kita akan closing nanti dengan Mas Andri yang akan cerita lebih utuh, karena dari mulai masa anak-anak sampai kemudian almarhum meninggal bisa lebih utuh menangkap cerita-cerita selama bareng dengan almarhum. Pada Mas Huda dipersilakan, dan kita beri tepuk tangan buat Mas Huda. Jangan lupa sambil ngopi, sambil makan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya sekaligus guru saya dan juga senior saya ini, sahabat Hanif Zakiri. Ini teman seperjuangan sejak saya kuliah, tetapi pada akhirnya menjadi bos saya dan juga guru saya. Lengkap sekali, bos, guru, dan juga sahabat. Karena sebetulnya Mas Hanif ini dari sisi usia saya lebih tua dari beliau 3 bulan. Nah, tapi menjadi teman pada akhirnya. Tapi begitu di Jakarta, beliau menjadi bos saya selama 20 tahun. Karena saya jadi stafnya sampai kemudian beliau jadi DPR, sampai kemudian beliau jadi kemudian Mas Hendrik ya. Mas Hendrik, Mas Aziz, kemudian Mas Dedi, Mbak Ira, Mbak Ifah, dan istri saya juga Isrotul Hidayah, teman-teman semua yang saya hormati, PKB dari Belitung dan partai-partai lain, semua kader-kader di Belitung ini, baik dari PMI maupun generasi penerus yang lainnya. Pertama, saya menyebut Mas Eman ini sebagai senior sekaligus guru saya. Terus terang, saya ini ada 2 orang yang mempengaruhi perjalanan hidup saya, selain tentu orang tua sama istri saya. Tapi di luar itu 2 orang ini yang terus terang mempengaruhi hidup saya. Satu namanya Mas Hanif Zakiri, 2 namanya Eman Hermawan. Kenapa 2 orang ini saya sebut mempengaruhi hidup saya? Waktu saya pertama kali masuk kampus, di kampus saya itu di kota kecil di Jawa Tengah, namanya Wonosobo, baru berdiri, dan saya itu angkatan keempat, mahasiswa angkatan keempat. Di situ PMI belum berdiri waktu itu. Nah, pada saat proses pendirian, yang mempengaruhi PMI itu mulai dari berdiri sampai kemudian PMI itu hidup, itu ya hanya 2 cabang. 1 PMI Jogja, 2 PMI Salatiga. Bahkan PMI Semarang, Korcap yang katanya menjadi induk dari provinsi, mereka iri. Ini kenapa Wonosobo kok nggak pernah melirik Semarang, nggak pernah melirik Jawa Tengah, yang dilirik selalu Jogja dan Salatiga. Nah, kenapa? Ya karena kami itu pertama kali yang mendirikan organisasi kami di Wonosobo ya Jogja dan Salatiga. Berikutnya, di perjalanan berikutnya yang mempengaruhi ya dua kota ini, teman-teman dari PMI Jogja dan PMI Salatiga. Nah, termasuk proses kaderisasi, bahkan saya itu PKD pertama yang mengkader Mas Eman. Nah, waktu perjumpaan kami dengan Mas Eman, terus terang saya itu agak dicekoki dengan ide liberasi pemikiran. Nah, ini saya di kaderisasi dicekoki sampai kemudian kita itu betul liberal gitu, dari sisi pemikiran. Tetapi nah, liberasi ini memang agak unik, saya merasa liberasi pemikiran, tetapi kemudian kami karena keterbatasan ilmu yang kami tangkap waktu itu, kan mereka itu kan ilmunya sudah mendalam ya, mereka sudah baca kitab yang sangat luar biasa, kemudian baca buku-buku Nyerere, buku Karl Marx, ada pokoknya buku-buku yang diterbitkan oleh LKS sudah baca semua. Kami belum nyampe sana. Akhirnya yang terjadi dari kami, yang kami tangkap bukan soal liberasi pemikiran, tapi liberasi kelakuan. Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya ya wajar kalau generasi kami waktu itu menganggap bahwa sholat. Ini kami sedang sholat, padahal lagi ngobrol gitu. Nah, itu pikiran-pikiran kami yang kami anggap bahwa sholat itu kita anggap sebagai cara pandang yang liberal, sehingga nggak sholat pun nggak masalah, misalnya kayak gitu, asal hatinya tetap nyambung sama Tuhan, kira gitu. Nah, itu yang kami tangkap waktu itu, karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Jadi perjumpaan di PKD kan paling hanya seminggu kan. Nah, setelah itu ketemu paling hanya diskusi
hanya 2 jam, mungkin paling lama 3 jam. Sementara teman-teman di Jogja di lingkungan mereka di Salatiga kan hampir tiap hari bergumul dengan tokoh-tokoh yang top. Misalnya Pak Hanif Bakiri bergumul dengan Kiai Mahfud Ridwan, Pak Ariel Haryanto, terus kemudian Arif Budiman, TH Sumartana dan yang lainnya. Mas Eman yang di Jogja, hampir semua tokoh-tokoh di Jogja selalu bertemu setiap hari. Sementara kami kan jauh sekali, untuk ke Salatiga harus butuh ongkos yang luar biasa, apalagi ke Jogja, apalagi untuk bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Kami kesulitan. Nah, begitu kami ke Jakarta, kesempatan kami untuk bertemu dengan Mas Eman itu luar biasa, sangat banyak, sehingga kami ditarik ke PKB. Waktu itu kami bekerja di lembaga yang didirikan oleh almarhum Pak Matori bersama Pak Hanif. Kemudian kami setelah 8 tahun di situ ditarik kami ke PKB, ke Garda Bangsa. Disitulah kami ketemu dengan 2 orang ini, 1 Pak Hanif, 2 Mas Eman, dan sehari-hari berkumpul dengan mereka. Pelajaran yang kami petik, saya terus terang takut waktu itu setiap ketemu Mas Eman, karena setiap dia bicara saya agak kesulitan untuk menangkap, terus terang, karena beliau ini kan kalau ngomong entah saya yang sulit menangkap idenya atau gimana, tetapi selalu yang diomongkan itu sisi intelektualnya. Nah, sementara kami kan termasuk golongan orang yang malas baca buku dan malas diskusi. Nah, sehingga kami kesulitan menangkap. Tapi ada hal yang sangat menarik bagi kami, yang saya mengira, jadi acara-acara seperti ini bagi kami adalah ada hikmah yang diambil terutama dari para generasi penerus dan anak-anak muda. Jadi sehingga kita harus ambil sisi positifnya. Barangkali ada hal yang mungkin bisa kita kita pakai di kemudian hari dalam perjalanan hidup kita. Pandangan kami, pemahaman saya terhadap Mas Eman itu orang yang sangat liberal, pandangan kami. Tetapi begitu kami mengikuti perjalanan Mas Eman, ternyata dia ini orang yang sangat spiritualis. Sangat spiritualis. Saya nggak menduga sama sekali. Contoh, saya tuh awal-awal ya kalau itu nggak aneh. Contoh gini, pada saat kami mengalami masalah, saya mengalami masalah, dia bilang gini, masalahnya di kamu itu bukan masalah orang lain, tapi masalahnya di diri kamu. Hidup ini bukan untuk mengubah dunia. Jadi misi hidup kita ini bukan untuk mengubah dunia. Itu kata Mas Eman. Bahasa yang kurang lebih begitu. Kalau pasnya saya nggak hafal ya. Misi hidup kita adalah merubah diri sendiri. Jadi kalau kamu punya masalah, ya masalahnya itu sumbernya dari kamu, bukan dari orang lain. Tugas kamu adalah merubah diri kamu sendiri. Pertama, ubahlah cara pandangmu, pikiranmu ubah dulu. Kemudian ubahlah rasamu. Kalau kamu merasa tidak positif, ya ubah menjadi rasa positif. Kalau pikiranmu negatif, ubah menjadi pikiran yang positif. Begitu kamu mengubah 2 hal itu, mentalitas kamu akan didapat. Begitu kamu sudah dapatkan mental yang kuat, maka perjalanan hidup kamu akan jauh lebih mudah. Nah, kira-kira itu yang saya tangkap. Nah, ini bagi saya spiritualis banget, yang jarang diajarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kita tahu di pesantren misalnya banyak sekali ilmu agama yang sangat diajarkan, tetapi pada prakteknya itu sangat jarang. Misalnya kalimat an-nadafatu minal iman, kebersihan dari merupakan sebagian dari iman. Nah, itu kan ajaran pesantren. Tetapi pada prakteknya banyak pesantren yang santrinya masih budiken, gatal-gatal. Berarti kan dari sisi kebersihan kurang. Tetapi Mas Eman punya cara pandang lain, bahwa budiken itu misalnya, itu bukan soal pesantrennya, itu soal cara pandang Anda, cara berpikir Anda, kemudian cara Anda mensikapi. Jadi kembali kepada diri sendiri. Makanya dia tadi yang saya sebut, bahasa yang kurang lebih itu, misi hidup bukan untuk mengubah dunia, tapi misi hidup adalah untuk mengubah diri sendiri. Nah, ini perjalanan berikutnya, Mas Eman itu selalu menjadi orang yang pembelajar. Saya itu termasuk kagum. Dia saya anggap sebagai senior saya. Kebetulan saya itu sama Mas Eman punya guru yang sama.
dalam dalam ilmu transformasi diri, namanya Pak Ahmad Faiz Zainuddin, mungkin sebagian kenal. Mas Iman itu satu-satunya orang yang selalu mengikuti perkembangannya Pak Faiz, apapun itu, setiap training dia ikut, satu-satunya orang. Bahkan dia yang memberikan informasi kepada saya, ini ada trainingnya ini. Dan di dalam training itu Mas Iman selalu memberikan tambahan, karena bagi Mas Iman ada yang kurang di sini. Tambahannya adalah dia bilang gini, manusia itu kalau mau sukses itu kebanyakan menggunakan pikiran yang rasional, hitung-hitungan, akal, ya itu logika. Kalau pengen jadi DPR atau mungkin pengen jadi pengusaha yang sukses ya harus punya modal, kemudian membuat perencanaan yang matang. Mas Iman enggak, dia menggunakan, saya membaca buku ini, itu rekomendasi dari Mas Iman, judulnya itu Quantum Ikhlas. Buku Quantum Ikhlas itu karyanya R.B. Sentanung, ya, itu Mas Iman yang merekomendasikan. Kamu baca buku ini, nanti akan menemukan bahwa otak itu dibagi menjadi dua. Satu otak kiri yang hitung-hitungan, yang kedua otak kanan. Otak kanan ini yang sangat jarang dipakai oleh orang. Kalau Anda pengen sukses, kalau Anda hanya mengandalkan otak kiri, maka jalan panjang yang akan Anda tempuh, tapi belum tentu Anda sukses. Otak kiri itu isinya hitung-hitungan. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa otak kiri kemampuannya itu hanya 12%. Sementara otak kanan kemampuannya 88% yang jarang sekali digunakan oleh orang, yaitu kekuatan hati, kekuatan intuisi, kira gitu. Itu yang saya tangkap. Dan ini Mas Iman terus belajar. Di situ saya nyambung terus. Makanya tidak heran kalau Mas Iman ini dalam perjalanannya kuat sekali dia ini dalam bahasa agama itu tafakur. Kalau dalam bahasa ilmu transformasi diri namanya meditasi. Hidupnya itu selalu meditatif. Jadi setiap duduk saya nggak pernah lihat dia di luar ngobrol kemudian melakukan enggak. Dia selalu duduk diam dan merem. Itu meditasi dia. Dan itu lama. Kadang-kadang sampai 1 jam, 2 jam. Saya pernah diajak sama dia pada saat Pak Jokowi pasca menjelang pilpres tahun 2000, pasca Pak SBY itu 2014 ya, 2014 Pak Jokowi pertama. Mas Iman datang ke ruangan waktu itu Pak Hanif kan jadi DPR, saya jadi stafnya Pak. Mas Iman datang ke ruangan, kemudian ayo kita meditasi bareng. Saya kasih waktu 2 jam, mulai sekarang kita bareng-bareng di sini meditasi. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan siapa yang akan jadi presiden, apakah Jokowi atau lawan-lawannya waktu itu. Udah kita meditasi bareng. Mas Iman full 2 jam, saya 1 jam nggak kuat. Hidupnya meditatif. Jadi menggunakan aspek yang tadi saya sebut sebagai otak kanan, kekuatan hati. Nah ini akhirnya pada berikutnya saya mencoba menggunakan itu dan kemudian saya berguru terus sama orang-orang yang direkomendasikan oleh Mas Iman, dan alhamdulillah dari beberapa kasus yang saya alami ya beberapa hal saya mengalami itu. Jadi apa yang kita inginkan itu tidak melulu berangkat dari sesuatu yang rasional, tapi juga kita berangkat dari sesuatu yang irasional. Nah, sehingga keberuntunganlah yang kita akan dapat. Itu. Jadi liberasi pandangan saya terhadap Mas Iman awalnya itu menjadi luntur gara-gara sering ketemu itu dan dia sering mengajari soal spiritualitas dari sisi itu. Nah kemudian Mas Iman juga menjadi orang yang pendengar yang baik bagi saya, karena saya itu merasa bahwa setelah saya membaca buku kemudian yang direkomendasi oleh Mas Iman, kemudian saya mengikuti pelatihan yang direkomendasi oleh Mas Iman, saya cerita sama dia, Mas saya habis pelatihan ini, saya habis baca buku ini. Dia mendengarkan dari A sampai Z lama sekali. Habis itu kemudian dia mengapresiasi, kemudian dia minta kepada saya 3 hal. Pertama, kalau Anda mempelajari sesuatu hal yang baru, itu harus berguru.
Jadi jangan sendiri, harus ada guide-nya, harus ada pemandunya, harus berguru kepada orang yang tepat. Yang kedua, setelah Anda mendapatkan ilmu, pastikan ada skill, ada ada latihannya. Praktekkan. Jadi jangan hanya dipahami pengetahuannya saja, jangan hanya diambil ilmunya saja, tapi praktekkan kalau Anda mau sukses. Yang ketiga, lakukan secara konsisten. 3 hal itu yang saya dapatkan dari Mas Eman. Sehingga apa yang Anda sudah dapatkan, ya insya Allah tidak akan berhenti di sini, tapi Anda akan mendapatkan hal-hal yang kecil saja Anda lakukan secara konsisten, maka di kemudian hari pasti akan mendapatkan banyak hal. Mungkin itu sebagai pengantar dan testimoni saya. Maaf saya nggak bisa